Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta sejarah atau para YouTuber ataupun pemirsa yang senang mempelajari sejarah ataupun tertarik terhadap sejarah di masa lalu ataupun sejarah-sejarah bangsa kita yang bisa itu menyenangkan, membanggakan atau pula juga membuat kita simpati dan empati. Terutama kali ini saya akan membahas mengenai sejarah yang termasuk boleh dibilang cukup kelam, karena di situ terjadi banyak pembunuhan, banyak korban, banyak yang dirugikan, banyak yang tersakiti. Sampai sekarang pun beberapa malah belum sembuh dari katakanlah beratnya beban atau sakitnya hati karena ditinggalkan oleh ayah atau ibu ataupun keluarga, dan terutama kepada para korban dari para jenderal yang terbunuh ataupun dari para korban yang pada saat itu dianggap sebagai PKI ataupun memang PKI dan memang anak cucunya atau anak keturunannya ataupun seluruh keluarga ataupun saudara-saudaranya. Saya bersimpati dan saya mengucapkan bela sungkawa, namun perjalanan Indonesia harus tetap maju ke depannya, bahkan lebih maju lagi, lebih hebat ke depannya. Karena itulah hari ini tepat pada tanggal 1 Oktober 2023 tepatnya kejadian kelam tersebut terjadi 58 tahun yang lalu, yaitu terjadi gerakan 30 karena terjadi pada tanggal 30 September dan oleh Orde Baru ditambahkan G30S ditambahkan PKI. Ini merupakan sebuah boleh dibilang adalah perenungan kita ataupun kilas balik lah. Kita akan melihat bukti-bukti dan sejarah dan segala macam, bukan dengan tujuan untuk menyalahkan satu pihak atau membenarkan pihak yang lain, namun bagaimana kita bisa meluruskan sejarah ini yang terjadi pada 58 tahun yang lalu. Karena bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Orde Baru yang dipimpin oleh Maijen Soeharto pada saat itu, yang kemudian menggulingkan Presiden Soekarno dan kemudian Soeharto menjadi Presiden Orde Baru, memang kita harus mengungkapkan sejarah seperti apa adanya, dan itu adalah untuk refleksi, untuk perenungan kita sehingga kita menjadi bangsa yang lebih baik lagi di masa depan. Baik, ada beberapa bukti, fakta atau kesaksian dari para pelaku sejarahnya sendiri yang sudah bersaksi, baik yang di Mahmilub ataupun dokumen-dokumen dari Amerika ataupun dokumen dari Inggris yang sempat tertangkap faktanya atau terungkap faktanya. Akan kita coba bongkar dan bagaimana kenyataannya. Semoga ini menjadi perenungan dan perjalanan kita napak tilas dan perjalanan kita ke masa depan, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pada masa lalu, yaitu sekitar tahun 1965, di mana banyak pembantaian, banyak pembunuhan, mungkin ada kekejaman yang kita lihat, kebengisan juga. Banyak hal di situ yang akan coba kita bongkar ya. Ikutilah perjalanan dari bukti-bukti dan fakta-fakta dari buku-buku kesaksian sejarah para pelakunya sendiri yang sudah pernah membuat kesaksian ataupun pernah menulis buku ataupun pernah diwawancarai ataupun berupa dokumen-dokumen yang telah dibuka ataupun baru terungkap. Kita akan coba dan semoga keluarga yang sudah ditinggalkan maksudnya bisa sabar, tabah, dan kemudian menjalani dengan lebih baik lagi. Terjadi rekonsiliasi atau tidak terjadi rekonsiliasi, intinya Indonesia harus lebih baik lagi ke depannya, dan otomatis orang-orang yang ada di dalam negara Indonesia pun harus
lebih baik lagi secara pemikiran, mindset, dan secara untuk melepaskan beban-beban lah atau kesakitan-kesakitan yang ada di hati karena ditinggalkan oleh ayah, ibu, ataupun keluarga, ataupun saudara. Ya, mari kita ikuti perjalanan bukti-bukti dan fakta-fakta, ataupun ada beberapa catatan-catatan, dokumen, dan segala macam yang akan kita ungkapkan. Semoga ini menjadi sebuah renungan yang baik untuk kita, karena waktunya pas saat ini adalah tanggal 1 Oktober 2023. Kita akan mengenang ke masa lalu, di mana tanggal 30 September terjadi gerakan, dan tanggal 1 Oktober terjadilah hal-hal hingga akhirnya terbit Super Semar dari Presiden Soekarno. Mari kita ikuti bersama.